Oke, kita lanjutkan lagi pembelajaran kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi, Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Nah, sebelum kita menjelaskan mengapa Yesus bertanya demikian, saya mau ajak Bapak Ibu untuk melihat ayat yang ke-6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Nah, saya mau kasih tahu saudara bahwa Tuhan kita Tuhan yang Maha Tahu. Dia tahu bahwa pria ini, orang ini sudah seumur hidupnya 38 tahun mengalami sakit. Tuhan tahu. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun keadaan kita, situasi yang kita hadapi, masalah keuangan, masalah usaha, masalah kesehatan, masalah keluarga, Tuhan tahu. Sebab Dia Allah yang Maha Tahu. Saya tidak tahu, mungkin suami saudara tidak tahu, istri tidak tahu, anak tidak tahu, tetangga tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Tapi Tuhan tahu. Nah, Tuhan tahu kita membutuhkan pertolongan. Tuhan tahu kita membutuhkan keajaiban. Tuhan tahu kita membutuhkan kesembuhan. Hari ini kita belajar satu rahasia di sini melalui pertanyaan Yesus. Tuhan tahu semuanya. Tapi hari ini Tuhan mengajukan sebuah pertanyaan yang sama kepada Bapak Ibu, kepada kita semua dalam konteks yang berbeda. Tuhan bertanya kepada kita hari ini, maukah engkau sembuh? Mungkin Bapak Ibu Saudara yang sedang bergumul masalah keuangan, Tuhan akan bertanya kepada kita pada hari ini, maukah keuanganmu dipulihkan? Mungkin bagi Bapak Ibu Saudara yang karena dampak dari virus ekonomi ini kehilangan pekerjaannya, Tuhan tahu itu dan Tuhan bertanya kepada kita hari ini, apakah kamu mau mendapatkan pekerjaan yang baru? Atau mungkin Bapak Ibu Saudara yang punya usaha, seorang pengusaha yang hari-hari ini bergumul dengan merosotnya omset dan sebagainya. Tuhan mengajukan pertanyaan yang sama bagi Bapak Ibu Saudara hari ini. Mau usahanya diberkati? Maukah engkau usahamu berhasil? Omsetnya bertambah? Bagi kita semua, pertanyaannya bisa berbeda-beda. Tapi Tuhan mengajukan sebuah pertanyaan kepada kita pagi hari ini. Maukah engkau sembuh? Dengan kata lain, Tuhan sedang bertanya kepada kita melalui peristiwa ini, apa kalau Tuhan berdiri hari ini di depan kita? Kita mau apa dari Tuhan? Nah, perhatikan respon dari orang ini. Harusnya dia jawab, ya saya mau sembuh. Tapi perhatikan baik-baik, ayat yang ke-7. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Ini jawabannya berkalimat-kalimat. Tuhan cuma ngomong, mau sembuh nggak? Jawabannya cuma satu aja, mau, itu aja. Tapi perhatikan baik-baik. Justru dia mengeluh. Justru dia mengeluh, bahkan tidak sekedar mengeluh, nyalain orang lain, menyalahkan dirinya sendiri dan menyalahkan orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti saya ingatkan sekali lagi, kita tidak bisa menghalangi apa yang terjadi kepada kita. Kita tidak bisa menghalangi virus corona ini tidak datang. Nggak bisa, Bapak Ibu. Sesuatu yang buruk kita tidak bisa halangi untuk datang. Kita baik sama orang itu tipu kita juga nggak bisa kontrol apa orang lain lakukan. Kita baik sama dia, orang itu ngomongin kita, fitnah kita di belakang, kita nggak bisa kontrol mulut orang. Kita nggak bisa kontrol pikiran orang. Tapi kita belajar satu hal di sini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bukan apa yang terjadi kepada kita, tapi Tuhan mau menuntut respon kita. Mau nggak? Itu sebabnya ikut Tuhan itu jangan terlalu banyak alasan. Ya, taat saja. Seperti yang saya sampaikan beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu, dan kemarin dan 2 hari yang lalu. Taat saja. Tidak ada alasan, titik. Mau nggak ditolong?
Dia ngomong, yes Tuhan, tolonglah aku. Tinggal gitu aja. Simple sebenarnya. Tapi orang ini terlalu banyak alasan. Tidak ada orang, bahkan menyalahkan orang lain. Tidak ada orang tolong saya. Tidak ada yang perhatikan saya. Simple saja. Maukah engkau disembuh? Maukah kau mengalami keajaiban hari ini? Yuk, kita perbaiki respon kita hari-hari ini. Dan kita selalu mau berkata kepada Tuhan, ini aku, utuslah aku. Kita mau berkata, seperti Maria berkata, sesungguhnya aku ini hamba-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Dan di sanalah letak mujizat itu. Disitulah letak keajaiban itu. Hari ini, maukah kau sembuh? Jawabannya tidak pakai alasan. Bahkan tidak salahkan orang lain. Wah, ini gara-gara dia di saya seperti ini. Gara-gara kamu sih, saya jadi sakit hati. Loh, kok gara-gara? Itu sebabnya tugas kita itu adalah respon. Hidup ini bukan apa yang terjadi. Bahkan kalimat berkata, bukan masalah benar dan salah, tapi respon. Respon kita yang Tuhan cari. Kita akan lanjutkan lagi di sesi yang berikutnya. Haleluya.